Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih, dong. Di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan kalimat-kalimat seru, suruhan, serta pertanyaan. Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. A. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, kronologis. Contoh, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. B. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contoh, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Yang C. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. D. Menggunakan kata-kata sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya rapi, bersih, baik, gagah, kuat. D. Prosedur pembelajaran drama. Ya. Untuk mempelajari drama dengan baik, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi alur drama. 2. Menganalisis isi dan kebahasaan drama. 3. Mempertunjukkan tokoh-tokoh dalam drama. Dan 4. Mendemonstrasikan pementasan drama. 1. Mengidentifikasi alur drama. Alur sebuah cerita drama pada umumnya bergerak dari suatu permulaan melalui suatu bagian tengah menuju suatu akhir. Dalam drama, bagian-bagian ini dikenal sebagai orientasi, komplikasi, dan resolusi. Denouement. A. Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. B. Komplikasi atau bagian tengah cerita berisi pengembangan konflik. Pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Pengarang dapat mempergunakan teknik flashback atau sorot balik untuk memperkenalkan penonton dengan masa lalu sang pahlawan, menjelaskan suatu situasi, atau untuk memberikan motivasi bagi aksi-aksinya. C. Resolusi atau denouement. Hendaklah muncul secara logis dan berkaitan dengan peristiwa di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan prosedur biasanya disebut klimaks. Learning point. Namun terjadinya pergerakan alur dalam drama pada dasarnya karena adanya konflik. Adapun yang dimaksud dengan konflik adalah pertentangan dengan tokoh lainnya. Bentuk konflik terdiri atas dua jenis, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan lingkungan alamnya, konflik fisik, atau dengan lingkungan manusia, konflik sosial. Konflik fisik disebabkan oleh pembentukan antara tokoh dengan lingkungan alam. Misalnya, seorang tokoh mengalami permasalahan ketika banjir melanda desanya. Konflik sosial
disebabkan oleh hubungan atau masalah sosial antar manusia. Misalnya, konflik terjadi antara buruh dan pengusaha di suatu pabrik yang mengakibatkan demonstrasi buruh. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri atau jiwa tokoh. Konflik ini merupakan perbenturan atau permasalahan yang dialami seorang tokoh dengan dirinya sendiri. Misalnya masalah cita-cita, keinginan yang terpendam, keputusan, kesepian, dan keyakinan. Kedua jenis konflik di atas dapat diwujudkan dengan bermacam peristiwa yang terjadi dalam suatu pementasan drama. Konflik-konflik tersebut ada yang merupakan konflik utama dan konflik-konflik pendukung. Konflik utama baik konflik eksternal, konflik internal maupun kedua-duanya merupakan sentral alur dari drama yang dipentaskan. Sedangkan konflik-konflik pendukung berfungsi untuk mempertegas keberadaan konflik utama. Nah, yang kedua menganalisis isi dan kebahasaan drama. Perhatikan cuplikan teks drama di bawah ini. Hedi, tak acuh pergi duduk dekat Mehmet sebentar, kemudian berdiri lagi tak tentu, lalu mengangkat-angkat stik, tongkat pemukul hoki, stik baru. Bukan pinjam dari Truli, kata Erna. Hedi, kepunyaan sendiri mana? Duduk di kursi. Erna, di reparasi, Head, menunjuk ke radio. Tuti sedang bermain. Hedi mengikuti tunjukannya. Ami, ciptaan Ahmad Sumarna, komponis kita yang ternama. Kau dengar, engkau suka akan ciptaan-ciptaan Sumarna, bukan? Dengan betapa mengharukannya, ini mukul-mukul dengan stik pada lantai. Semua orang memandang stik itu, tetapi semua bungkam dengan gerak yang tiba-tiba stik itu dijatuhkannya ke lantai. Bunyinya mendetak. Armi lambat-lambat menyesal. Hedi, boy, saya rasa bunyi itu tak ada dalam komposisi Sumarna itu. Andy, aku tak suka kepada musik semacam itu. Pergi ke pesawat radio, memutar knopnya. Radio berbunyi kacau. Akhirnya keluar lagu Seriosa ciptaan Debussy. Untuk membacakan atau memerankan naskah tersebut terlebih dahulu, kita perlu memahami isinya dengan baik, terutama isi dialog beserta watak-watak para tokohnya. Perhatikan kutipan penuturan para tokoh dalam suatu drama. Perempuan dan penyair. Ini ada dua orang dialog ya berarti ya. Perempuan, aku selalu berharap-harap cemas. Penyair, itulah yang membuat aku kagum. Penyair, aku sendiri sebenarnya tidak begitu peduli tentang keselamatanku. Penyair, pernyataanmu tadi mengandung unsur-unsur rasa kasih sayang yang begitu murni. Penyair, baru pertama kali ini aku merasa bahwa ada seseorang yang menaruh perhatian terhadap keselamatan diriku. Itulah contoh dari dialog yang ada di dalam drama. Kutipan di atas merupakan pokok-pokok penuturan kedua tokohnya. Dari sana dapat kita ketahui bahwa drama itu berisi perhatian seorang perempuan terhadap keselamatan diri seorang penyair. Penyair sendiri mengatakan pula bahwa perhatian itu merupakan pertanda kasih sayang yang begitu murni dan baru pertama kali ia merasakan. Keseluruhan pokok penuturan tokoh dalam drama disebut sebagai tema. Tema juga dapat diartikan sebagai inti atau ide dasar sebuah cerita. Dari ide dasar itulah kemudian drama itu terbangun. Tema merupakan pangkal tolak pengarang atau sang sutradara dalam merangkai cerita yang diciptakannya. Tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Berdasarkan keluasannya, tema dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni tema utama dan tema tambahan. A. Tema utama adalah tema secara keseluruhan yang menjadi dasar dan lakon drama. B. Tema tambahan merupakan tema-tema lain
yang terdapat dalam drama yang mendukung tema utama. Tema-tema itu biasanya tidak disampaikan secara eksplisit setelah menyaksikan seluruh adegan dan dialog antar pelaku dalam pementasan drama. Kita akan dapat menemukan tema drama itu. Kita harus menyimpulkannya dari keseluruhan adegan dan dialog yang ditampilkan. Walaupun tema dalam suatu drama cenderung abstrak, kita dapat menunjukkan tema dengan menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam cerita. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam narasi pengarang, dialog antar pelaku, dan adegan atau rangkaian adegan yang saling terkait. Sebelum memerankan drama, kegiatan awal yang perlu kita lakukan ialah membaca dan memahami naskah drama. Naskah drama adalah karangan atau tulisan yang berisi nama-nama tokoh, dialog yang diucapkan, latar panggung yang dibutuhkan, dan perlengkapan lainnya, kostum, lighting, dan musik pengiring. Dalam naskah drama yang diutamakan ialah tingkah laku atau acting dan dialog percakapan antar tokoh, sehingga penonton memahami isi cerita yang dipentaskan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan membaca naskah drama dilakukan sampai dikuasainya naskah drama yang akan diperankan. Dalam naskah drama yang kita pahami ialah pesan-pesan dan nilai-nilai yang dibawakan oleh pemain dalam membawakan pesan dan nilai-nilai itu. Pemain akan terlibat dalam konflik atau pertentangan. Jadi, yang perlu kita baca dan pahami ialah rangkaian peristiwa yang membangun cerita dan konflik-konflik yang menyertainya. Hal penting lainnya yang harus dilakukan sebelum pementasan drama adalah penghayatan terhadap tokoh yang akan diperankan. Untuk itu kita perlu mengenali karakter tokoh itu dengan baik. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan dialog tokoh yang akan diperankan dari awal hingga akhir. Dengan demikian kita akan mengetahui secara baik karakter tokoh itu sebagaimana yang diinginkan penulis skenarionya. Karakter tokoh dapat diidentifikasi melalui A. Narasi pengarang, B. Dialog dalam teks drama, C. Komentar atau ucapan tokoh lain terhadap tokoh tertentu, dan D. Latar yang mengungkapkan watak tokoh. 2. Mengamati tokoh itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk lebih mengenali perilaku secara lebih nyata. Kalau cara ini tidak memungkinkan, kita bisa membacanya dari berbagai literatur. 3. Mengimajinasikan diri menjadi tokoh yang akan kita perankan, baik itu dalam gaya bicara, gaya berjalan, dan perilaku lainnya. Untuk menghayati karakter seorang tokoh, kita perlu memperhatikan petunjuk atau kramagung yang ditulis pengarang mengenai suasana dan gerak tokoh itu. Di samping itu, kita pun perlu memperhatikan kalimat yang diucapkan tokoh. Kalimat-kalimat yang diucapkan tokoh harus diekspresikan yang disertai lafal, intonasi, serta nada yang menggambarkan karakter tokoh itu. Dalam hal inilah perlunya kemampuan meniru tingkah laku tokoh. Seorang pemain drama yang baik adalah orang yang dapat menirukan tokoh yang diperankan dengan wajar dan apa adanya. Aspek-aspek itulah yang dapat menghidupkan suatu pementasan dan karakter seorang tokoh yang kita bawakan. Apabila akan mementaskan secara lebih serius lagi, kita harus memperhatikan tata pentas lainnya, yaitu blocking atau posisi aktor di atas pentas. 2. Tata panggung yang menggambarkan peristiwa atau tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. 3. Tata bunyi, efek, dan musik, serta 4. Tata lampu. Berikut ini langkah-langkah dalam pementasan drama yang dapat dilakukan. 1. Lakukanlah pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Tujuannya agar semua calon pemain memahami isi naskah yang akan dimainkan. 2.
Reading, calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. 3. Casting, melakukan pemilihan peran, tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. 4. Mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan. Misalnya, kalau peran itu sebagai seorang tukang jamu, lakukanlah pengamatan terhadap kebiasaan dan cara kehidupan para tukang jamu. 5. Blocking, sutradara mengatur teknik pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Misalnya, dari mana seorang pemain itu harus muncul dan dari mana mereka berada ketika dialog dimainkan. 6. Running, pemain menjalani latihan secara lengkap mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. 7. Gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas, semua bermain dari awal sampai akhir pementasan tanpa ada kesalahan lagi. 8. Pementasan, semua pemain sudah siap dengan kostumnya dan dekorasi panggung sudah lengkap. Unsur-unsur pementasan. 1. Dalam pentas drama terdapat unsur-unsur yang perlu kita perhatikan, diantaranya naskah drama, sutradara, pemeran panggung, perlengkapan panggung yang meliputi tata cahaya, rias, bunyi, busana, dan penonton. 1. Naskah drama. Yang kedua, sutradara. 3. Pemeran. 4. Panggung. 5. Tata cahaya. 6. Tata bunyi. 7. Tata busana. 8. Tata rias. 9. Penonton. Pembagian tugas dalam pementasan. Sebelum sampai pada penggarapan naskah untuk pementasan, perlu kita mengenal beberapa fungsi atau peran dalam pementasan. Pada dasarnya, kerja pementasan adalah kerja kelompok atau tim. Tim terbagi menjadi dua, yakni tim penyelenggara dan tim pementasan. Yang dimaksud tim penyelenggara pementasan adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan acara pementasan. Tim penyelenggara meliputi ketua panitia, pimpinan produksi, sekretaris, bendahara, seksi dana, seksi publikasi, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi, seksi konsumsi, dan masih banyak lagi. Kedua tim ini memiliki peran yang sama dalam menyukseskan pertunjukan atau pementasan. 1. Sutradara. Seperti yang telah dipaparkan di atas, sutradara adalah pimpinan pementasan. Ia bertugas melakukan casting, memilih pemain sesuai peran dalam naskah, mengatur akting pada aktor, dan mengatur kru lain dalam pendukung pementasan. Pada dasarnya, seorang sutradara berkuasa mutlak sekaligus bertanggung jawab mutlak atas pementasan. 2. Penulis naskah. Dalam pementasan, penulis naskah tidak memiliki peran untuk mengatur visualisasi atas naskahnya. Tanggung jawab visualisasi ada pada sutradara. Biasanya, dalam perencanaan akting, seorang penulis naskah hanya diminta sebagai komentator. 3. Penata panggung. Tugas utama penata panggung adalah mewujudkan latar atau setting panggung seperti yang diinginkan oleh sutradara. Biasanya sutradara akan berdiskusi dengan penata panggung untuk mewujudkan setting panggung yang mendukung cerita. 4. Penata cahaya. Tugas utama penata cahaya adalah merencanakan sekaligus memainkan pencahayaan pada saat pementasan sehingga pencahayaan mendukung penciptaan latar suasana panggung. Penata cahaya perlu berkoordinasi dengan penata panggung. Seorang penata cahaya harus memiliki pengetahuan memadai dalam hal mik cahaya. 5. Penata rias dan busana. Tugas utama penata rias dan busana adalah mewujudkan riasan dan kostum untuk para aktor agar sesuai dengan karakter tokoh yang dituntut oleh sutradara. Biasanya penata rias dan busana berkoordinasi erat dengan sutradara. 6. Penata suara. Tugas utama penata suara adalah mewujudkan sound effect yang mendukung pementasan bersama dengan penata busana, penata panggung, dan penata cahaya. Penata suara menciptakan latar yang mendukung pementasan, jelas,
bahwa prasyarat untuk menjadi penata suara adalah memiliki kemampuan atau pengelola sound system dan sound effect. Aktor, tugas utama aktor adalah memerankan tokoh yang ditugaskan kepadanya oleh sutradara. Itulah materi drama yang kita simak pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pembahasan materi drama telah selesai. Kita laksanakan dan kalian dengarkan. Nah, tugas dari ibu adalah carilah berkelompok ya, karena tidak ada drama yang sendirian, itu namanya monolog ya. Carilah kelompok drama, sesuaikanlah kelompoknya dengan naskah drama yang kalian buat atau kalian cari, boleh di internet mencari naskah dramanya. Kemudian tentukanlah siapa pemerannya dan coba dituliskan naskah drama yang akan kalian buat di buku latihan. Nah, untuk itu setelah naskah dramanya dibuat, baru nanti ditentukan siapa pemain dari drama itu dan siapa yang mengatur jalannya drama itu atau sutradaranya. Sekian pembahasan dari ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.